bagaimana korelasi antara Indonesia dengan Taliban ini atau dengan Arab? Bagi Indonesia mewaspadai Wahabi Salafi Wahabi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program diskusi Forum Intelektual Muda. Pada kesempatan yang baik hari ini kita akan berdiskusi langsung melanjutkan obrolan yang sudah kita diskusikan pada beberapa minggu yang lalu mengenai konstelasi konflik Afghanistan atau kekuasaan Afghanistan pada saat ini, dari dulu hingga saat ini. Kita sebelum kita menginjak ke acara pokok yakni pembahasan secara mendetail, saya akan menyampaikan gambaran sebuah deskripsi yang hari ini bagaimana dinamika Afghanistan dan penguasaan Taliban terhadap Afghanistan. Kita berbicara Taliban pada hari ini, tentu kita sangat menarik dilihat dari berbagai media bahwa hari ini Taliban sudah menguasai apa yang ditargetkan oleh Taliban pada beberapa waktu yang lalu, yaitu menguasai istana negara. Nah, tepat pada malam tadi ya Bang, Taliban ini menguasai, langsung menduduki istana tersebut Di Kabul. ya, di Kabul lah, itu negara Ibu kotanya. ibu kota Kabul. Nah, sedikit saya akan sampaikan. Nah, Taliban adalah gerakan mendirikan negara Emirat atau Emirat Islam Afghanistan pasca mundurnya dari Uni Soviet ya, dari dulu itu. Afghanistan, Mullah Umar bersama santrinya tidak puas dengan pemerintahan baru Afghanistan. Jadi Taliban ini memang kurang puas atau tidak puas bagaimana tadi dulu yang menguasai Afghanistan ini, bahwa menurut mereka ini adalah banyak dari kalangan pejabat itu adalah para kriminal gitu menurutnya. Nah, dan Afghanistan itu sendiri presiden atau jajarannya itu dibiayai oleh USA. Nah, kemudian Taliban ini tidak suka apa yang dilakukan oleh Afghanistan. Nah, kemudian Taliban juga kita singgung dari latar belakang pendidikan. Dia dulu sekolahnya di Darul Ulum Hanakiyah, Bang. Haqqaniyah. Nah, di situ memang dijuluki pada saat itu hingga sekarang adalah kampus jihad gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya, lebih luas penjelasan mengenai hal ini, maka akan dijelaskan oleh Bang Surya Permana. Silakan, Bang. Baik ya. Dari sisi mana pendudukannya? Ya. Kita kan sudah diskusi sebulan yang lalu tentang konstelasi Afghanistan pasca mundurnya Amerika. Ya. Terus sudah kita jelasin di video kita pertama apa yang akan terjadi itu. Dan ternyata ini berlangsung sangat cepat. Saya sudah menduga ini cepat, sebulan. Ya. Sebulan setelah kita diskusi itu tentang Amerika mundur, dia sudah masuk Kabul. Bahkan Amerika kan terlambat. Amerika kan tadinya Joe Biden bilang akan mengerahkan 5.000 tentara Amerika, 3.000 untuk menjemput warga negara Amerika yang ada di kota Kabul itu. Ya. Ternyata tentaranya Amerika belum datang, Taliban udah masuk Kabul. Jadi udah keduluan Amerika ini. Udah keduluan. Nah, tapi kan si Taliban bilang, prediksi saya yang awal apa? Dia akan memoderasi diri. Di mana dia moderasi diri? Mereka akan memperbolehkan perempuan sekolah. Tadinya nggak boleh. Jadi transformasi lah ya. Memoderasi. Tadinya kan sangat radikal. Iya, jadi perempuan itu dibatasi. Iya, nggak boleh di rumah aja. Iya. Ke pasar nggak boleh. Iya. Nggak tahu kalau ke pasar ini boleh nggak. Yang jelas sekolah boleh ya perempuan. Dan Taliban berjanji akan melakukan transisi damai di kepemimpinannya dia nanti nih. Beberapa hari akan dia deklarasikan ini. Dia akan mengadakan transisi kepemimpinan secara damai. Dan kayaknya ini juga disambut oleh si Hekmatyar dan Ashraf Ghani kan udah melarikan diri nih presidennya.
kubu Hekmatyar juga bilang nggak akan payah berdarah-darah lah, sudahlah transisi damai aja, Taliban yang mimpin gitu, kelihatannya di situ tuh. Nah, Taliban ini kan sudah kita jelaskan. Tujuan Taliban itu apa? Untuk mendirikan negara Emirat Islam Afghanistan. Saya bilang dia akan seperti Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab kan waktu itu. Iya, udah dijelaskan, disinggung ya. Disinggung. Nah, ini kan mereka akan mendirikan itu dan dia akan meniru langkah juga. Langkahnya itu akan memoderasi diri. Iya. Uni Emirat Afghanistan itu. Nah, memang mereka ini memanfaatkan ya seperti itu, analisis mereka benar. Mereka menuduh pemimpin Afgan itu para kriminal, koruptor, tidak menjalankan syariat Islam. Oleh sebab itu harus diganti. Oleh sebab itu mereka karena mereka adalah populisme kanan ini, populisme Islam, artinya disebut populisme kanan. Dia menciptakan musuh dalam gerakannya, bahwa musuh mereka itu adalah bandit-bandit dan secara ideologi itu tidak menjalankan Islam dengan benar gitu loh. Nah, sehingga rakyat mendukung, dan memang pemerintahannya si Ashraf Ghani yang di bonekanya Amerika, bukan yang dilatih oleh Amerika ini, yang diselenggarakan, yang memerintah di Afghanistan ini banyak yang korup, petugas-petugasnya juga banyak yang korup. Jadi masif ya. Dari atas hingga ke bawah itu bersama mafia-mafia dia bermain mereka. Nah, rakyat makin nggak suka. Jadi Amerika tuh hanya di permukaan aja ngedudukin Afghanistan dengan tentaranya, tapi nggak, akarnya dikuasain oleh Taliban. Begitu mereka pergi, segera Taliban konsolidasi. Nah, saya kan sudah bilang bahwa Taliban ini sudah memperkirakan kalau Amerika pergi, mereka akan kuasai Afghanistan. Oleh sebab itu mereka kirim delegasi-delegasi kan ke seluruh dunia. Baik itu otonom negara atau LSM atau ormas didatangi oleh Taliban. Apa berita saya baca tadi? Pak Yusuf Kala kan ketemu sama si Taliban, bilang Taliban berjanji tidak akan mengganggu KBRI. Sudah menyatakan seperti itu. Taliban. Iya, menurut Yusuf Kala, Yusuf Kala kan punya kontak di Afghanistan. Di Taliban. Di Taliban. Punya kontak Taliban. Taliban nggak akan ganggu KBRI. Itu loh. Iya. Ini Bang, kan saya juga mendalami tadi ya, malam itu membaca juga beberapa berita mengenai perkembangan tersebut. Begitu Taliban ini menguasai ibu kota, yakni kantor istana dan berbagai kantor keamanan. Nah, orang Taliban itu sendiri dibubarkan, Bang. Maksudnya dilepas, diliarkan. Sementara yang ISIS itu masih di penjara. Bagaimana, Bang? Ya, karena anti ISIS. Iya. Taliban nggak mau lagi menceritakan dirinya tuh ISIS. Bagian dari ISIS, dia berdiri sendiri. Sekutunya juga berubah, gitu lah. Jadi masih tetap di penjara lah ISIS itu. Iya, dia mau bilang ke Indonesia, kami bukan ISIS, tapi Taliban berdiri sendiri, gitu. Iya, berdikari lah dia itu ya. Iya, dengan dukungan Pakistan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, sekarang perjanjian dengan Cina. Itu perjanjiannya dengan Cina itu. Iya, kalau Taliban memang cenderung sama Cina, kemudian Afghanistan cenderung sama Amerika kan gitu. Pemerintahnya ini dengan India dia dekat juga, dengan Amerika sudah nggak ngedekat siapa-siapa, hopeless sudah, gagal itu orang gagal. Amerika tuh gagal menjadi polisi dunia sudah. Iya, betul. Untuk polisi dunia itu kan, tugas polisi itu kan menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, tugas dia menjaga ketertiban dan keamanan dunia itu gagal, diganti oleh aktor-aktor lain. Betul. Nah, kemudian pasca Afghanistan ini Taliban menguasai ibu kota, ada beberapa masyarakat Afghanistan kalau eksodus lah, disebut eksodus ke Turki gitu. Nah, ini bagaimana Bang hubungan antara Afghanistan atau Taliban dengan Turki ini, sehingga si masyarakat ini diterima juga di Turki, Bang?
Ya Taliban Turki itu lebih pro pemerintah Afgan sekarang. Bahkan Turki tadinya berjanji mau mengamankan bandara Hamid Karzai Airport, itu rasanya Hamid Karzai namanya, atau coba dicek nanti ya. Bandara internasional itu tadinya mau dijaga tentara Turki. Ternyata nggak kuat juga, nggak berani masuk mereka. Turki ini nggak berani masuk? Nggak berani, gitu, nggak berani masuk. Nah sekarang kita tajamkan dong. Analisanya ini. Diskusi kedua juga kita bicara soal nasib nasib Kadrun dan Taliban, dan Kadrun dan Cabong. Nah, itu juga gagal, petanya hancur lagi dengan suasana di Afghanistan ini. Begini loh. Misalnya tadi Anda yang tanya, apakah datangnya Taliban ini akan menginspirasi terorisme di Indonesia gitu? Jawaban saya, kalau ISIS ini enggak, kalau unsur ISIS, karena kan mereka nggak cocok sama Taliban. Nah, Taliban kan sekarang Cina, Taliban tuh kawannya Cina. Nah, yang membingungkan nanti adalah orang yang pro dengan Turki di Indonesia dan anti Cina di Indonesia itu kebingungan. Turki nggak dukung Taliban dan orang di sini kan anti Cina. Sedangkan Taliban itu sendiri Procokin. Iya, procokin. Jadi kontradiksi gitu. Ya ada semacam kegamangan gitu loh, memilih idola yang mana gitu loh. Nah, kecuali nanti what you calls oposisi di Indonesia ini yang keislaman ini akan mengatakan kita anti Taliban aja, ini boneka Cina. Nah, itu baru logikanya konsisten. Kalau mereka senang dengan Taliban, ya gimana ya? Ini kan ya berarti senang juga sama Cina. Ayo sama Cina juga gitu loh. Nah, yang gila ini Saudi Arabia mainnya kemana-mana. Itu tadi kan ada namanya Haqqaniyah School itu. Iya. Darul Ulum Haqqaniyah. Darul Ulum Haqqaniyah itu dari Deobandi Seminari di India. Pesantren lah. Pesantren, jadi Deobandi movement, jadi pergerakan Deobandi. Jadi gerakannya itu gerakan untuk kemerdekaan India tadinya. Deobandi itu di India, di Uttar Pradesh. Nah, ini apa namanya, mereka ini Islam Hanafi mazhabnya. Si Deobandi ini. Jadi bermadhab lah. Bermadhab Hanafi dia. Tapi dia juga tahun 1886 itu Deobandi ini kan didirikan oleh Muhammad Qasim Nautafi 1886. Dia tadi mazhabnya Hambali. Dia terinspirasi Wahabi. Kemudian ini menyebar ke Pakistan. Nah, murid-muridnya ini di Pakistan membuat Darul Ulum Haqqaniyah, yaitu sekolah jihad itu. Universitas. Makanya si Darul Ulum Haqqaniyah bilang kami ini Deobandi movement gitu. Kami ini bagian dari pergerakannya Deobandi di India itu. Nah, di tahun 70-an Deobandi ini dipengaruhi Wahabi besar-besaran. Nah, 80-an sampai 2000 ya, Deobandi ini dibiayai oleh Arab Saudi. Tendernya ya? Bauhirnya Arab Saudi gitu loh. Nah, itu Arab Saudi. Jadi doktrin Wahabi ini yang serba larang ini larang itu kan dia populis ya. Artinya kawan lawan itu teologi itu cepat tumbuh. Meskipun bagi kita konyol, larang musik, larang orang ke pasar apa. Islamnya nggak sempurna lah kalau tidak mengamalkan itu secara penuh itu. Nah, bagaimana korelasi antara Indonesia dengan Taliban ini atau dengan Arab, bahwa Arab ini bisa disebut kita sebagai bandar dalam gerakan Taliban ini. Nah, sedangkan di Indonesia kita sudah diketahui bersama bahwa
apa namanya orang-orang khususnya di masyarakat Muslim banyak yang anti Taliban, kemudian ada yang nyerang-nyerang Wahabi dan sebagainya. Ini takutnya berdampak terhadap kerjasama antara Indonesia dan Arab, khususnya dalam bidang haji dan umroh begitu. Dan ini udah kita rasakan hari ini mengenai hal tersebut gitu Bang. Nah, saya kembali ke pertanyaan salah satu teman tadi. Terorisme berkembang nggak Taliban menang? Terorisme di Indonesia itu sebenarnya bisa diatasi oleh Densus 88. Gampang lah. Ya kalau tindakan ngebom apa gitu. Ya. Yang bahaya ini adalah doktrin Wahabi Salafi yang ini. Kalau berkembang, itu yang didanai oleh Arab Saudi. Iya, jadi Arab Saudi ini tidak hanya mendanai dan juga dia punya misi besar untuk menyebarluaskan paham-paham tersebut yang tadi. Iya, dia kan punya misi kebudayaan lah. Iya. Tentang Wahabisme ini. Cuman itu yang bisa dia jual, dia punya apa gitu loh. Kalau nggak mau bantu uang, kawin di puncak itu kan gampang gitu ya. Iya. Tapi dia mau bikin sesuatu yang agak suci lah, agak berkebudayaannya, diekspornya lah ideologi Wahabi itu. Iya. Dia bikin sekolah misalnya ada lembaga kerjasama sekolah Indonesia sama itu kan, kamu tahu kan di situ tuh kantornya. Nah itu terus ustadz yang keras ini, yang jenggotnya kayak saya ini panjang, lebih panjang dari saya, yang melarang musik, yang melarang perempuan ke pasar, yang melarang hormat bendera merah putih, ya kan, yang dilarang merayakan ini dan itu cikal bakal Wahabisme. Wahabisme. Nah kalau itu nanti rata banyak sekali kayak di Afghanistan, baru dimobilisir jadi satu kekuatan politik, itu baru bahaya buat kita. Iya, ini jangka panjang ya Bang ya. Jangka panjang. Makanya dengan kemenangan Taliban ini adalah wake up call bagi Indonesia mewaspadai Wahabi Salafi Wahabi ini. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Dan saya mau tanya-tanya terus. Nanti ini pemerintah harus panggil kedutaan Arab Saudi, ya. Kenapa melarang haji? Haji kita belum oke karena alasan Covid. Sedangkan Malaysia dibolehin. Jangan sampai karena Menteri Agama kita ini orang yang keras, ya. Bukan Menteri Agamanya ya, organisasi beliau GP Ansor dan Banser itu keras terhadap pendirian masjid-masjid Salafi Wahabi. Nah, saya tahu lah di provinsi saya ada satu kabupaten yang mereka halangi oleh teman-teman saya. Tapi di satu kabupaten lolos juga di kabupaten saya itu berdiri masjid itu Salafi Wahabi ini, dia membuat pertentangan dalam masyarakat. Di mana nanti orang nggak boleh haul, nggak boleh ziarah, nggak boleh tahlilan. Itu yang akan dilakukan oleh Salafi Wahabi ini, bikin keresahan di masyarakat. Ya karena itu bagian dari ekspansi Bang. Ekspansi ideologi. Belum lagi jadi kekuatan politik. Tapi kalau sudah jadi kekuatan politik, karena itu endingnya nanti. Itu endingnya. Karena sifatnya jangka panjang. Artinya ini kan pertarungan kebudayaan. Makanya kelas menengah atau kelas menengah atas itu nggak boleh diam, jangan dianggap ini nggak bahaya. Gimana nanti misalnya Romai Rama ditangkap, sama Uki Noah yang sudah taubat, Wauka itu, bagaimana ini pendukung-pendukung bagi bekas-bekas pendukungnya Prabowo ya, Romai Rama, Nisa Sabian, semua udah terkontaminasi hari ini. Ditangkap dong. Ditangkap harusnya. Tangkapnya nanti oleh sama polisinya Salafi Wahabi ini. Sama sini siapa namanya Salamah itu siapa namanya tuh? Yang sering tampil di YouTube itu. Itu jadi ketua MUI-nya nanti. Nah, itu juga harus diwaspadai, jangan hari ini dibebaskan, maksudnya dia berbicara di mana-mana khususnya di media sosial. Masyarakat kan belum tahu. Iya. Masyarakat makanya harus wake up call. Lo strategi negara apa? Ngadepin Arab Saudi gimana? Ngadepin Taliban gimana? Nah, Taliban sudah jadi seperti Arab Saudi sekarang. Dan Yusuf Kala kan jadi representatifnya lah buat hubungan dengan Taliban dengan Uni Emirat. Duitnya banyak banget itu. Orang tuh kata Uni Emirat Arab, Saudi Arabia itu orang kelebihan duit. Iya kan, itu dana besar-besaran kok di situ dijelaskan. Makanya dia nggak mau lagi Islam yang sudah mengakar jadi Islam Indonesia nasional. Konservatif. Misalnya Wahabi dulu kan Muhammadiyah dulu kan keras juga, tapi ini kan dia mendirikan republik, dia jadi nasionalis kan.
Artinya dia bukan transnasional ideologinya. Ini dibuang juga. Mana mau Saudi Arabia Bandung Muhammadiyah. Muhammad pasti yang ideologi transnasional Salafi Wahabi ini yang didanai oleh Arab itu. Fundamental ya. Arab Saudi, Qatar. Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat dan lain-lain itu. Nah, mereka oportunisnya Amerika kan ditipu juga oleh Arab Saudi ini kan. Ya kan? Iya, Mau sama kan mereka, Taliban mereka membom 9/11. Ya. Ya, saling tipu lah yang dia nih sama si Arab Saudi ini. Tahu rasa lo kamu berurusan sama jagoan-jagoan padang pasir ini gitu loh. Saling lipet aja gitu kan. Saling injak. Saling bukan injak, lipet. Lipatin. Pencaksilatnya banyak gitu loh. Saya jaipongnya jago-jago. Jurusnya banyak. Jurusnya banyak juga Raab ini gitu loh. Nah itu Indonesia wake up call sama ajaran-ajaran gitu jangan mentolerir. Ya. Ya. Begitu aja ya. Siap. Terima kasih atas pandangan serta penjelasan analisisnya yang sangat mendalam ini, dan ini akan menjadi diskusi berkala ke depannya. Karena ini belum selesai Bang ya, masih panjang ini. Masih panjang, prediksi dinamikanya panjang. Ya, saya kira ini sudah kita tangkap bagaimana kita itu khususnya di Indonesia ini, apa tadi disebut bahasa Inggris itu? Wake up call. Wake up call atau Wake up call. Wake up call. Wake up call itu jam buat bangun tidur. Alarm lah gitu. Alarm. Ya kita harus warning lah gitu. Harus waspada dan bunyikan alarm jam 1:30 malam. Iya. Nah, sebaiknya pemerintah juga harus mewaspadai hal tersebut, jangan dianggap remeh, karena memang hari ini banyak afiliasi-afiliasi yang di Indonesia ini ikut mendukung dalam gerakan tersebut gitu. Ya kita tidak perlu. Sudah saya catat. Itu sementara. Nanti bisa berkawan, tapi sementara musuhnya di Indonesia ini si A. Karena hanya bisa si A yang dituduh, dia belum berani nuduh NU musuhnya dia. Ya. Lama-lamaan kalau udah banyak, ya bisa merembet kemana-mana. NU nanti musuhnya. Tapi faktanya di lapangan kan sebenarnya yang disasar NU, tahlil. Iya. Jihad. Padahal tujuan utama Talqin Taliban ini adalah Syiah gitu. Bukan NU. Tujuan utamanya. Iya, sementara dia anti Syiah aliansinya sementara. Emang Syiah banyak sih ini. Iya. Itu tuh judul aja Syiah dulu. Iya, benar. Tapi praktik di lapangannya apa yang dilawannya? NU. Iya. Dilarang apa? Tahlil. Dilarang muludan. Jadah. Hadiah dan sebagainya. Talqin. Tawasul. Ya. Itu kan ini. Siapa yang dilawan dia? Prakteknya? NU. NU. Ya. Ya mungkin penjelasan dari Abang ini sudah kita dengar dengan seksama dan sangat menarik ya, luas akan analisisnya. Saya Ruslan Effendi, host Forum Intelektual Muda, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.